Ya sudah. Ya. Sera, kenapa, Pak? Sera! 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 Sera, tunggu, Sera! 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 Yang ku cintai, yang ku sayangi, kau yang telah berjanji, kau jua yang ingkari, kau yang mendustai. Yang ku cintai, yang ku sayangi, kau yang telah berjanji, kau jua yang ingkari, kau yang mendustai. Ku mengalami sakitnya patah hati, baru ku mengalami sakitnya patah hati. Mengapa dulu ku cintai, mengapa dulu ku sayangi, hanya untuk disakiti. Aduhai sakit sekali. Yang ku cintai, yang ku sayangi, kau yang telah berjanji, kau jua yang ingkari, kau yang mendustai. Ku mengalami sakitnya patah hati, baru ku mengalami sakitnya patah hati. Mengapa dulu ku cintai, mengapa dulu ku sayangi, hanya untuk disakiti. Aduhai sakit sekali. Yang ku cintai, yang ku sayangi, kau yang telah berjanji, kau jua yang ingkari, kau yang mendustai. Yang ku cintai, yang ku sayangi. Kira-kira berapa biaya pengobatan Sera, Dok? Ya, saya tidak tahu pasti. Mungkin sekitar 100 atau 150 jutaan.
Tapi untuk lebih jelasnya, coba tanyakan pada bagian administrasi. Ya, tapi saya tidak berani jamin. Meski operasi berhasil, untuk sembuh secara total itu sangatlah sulit. Lalu, sampai kapan Sera bisa melihat, Dok? Ya, kalau dilihat dari kondisinya, mungkin bisa sekitar 2 atau 3 bulan. Mungkin bisa lebih cepat. Ada apa sih Eva? Teriak-teriak gak karuan, tenang sedikit jadi orang. Ada apa? Bagaimana aku bisa tenang, Mama? Sedangkan kakakku yang selalu aja ganggu aku. Maksud kamu Sera atau Doni? Kak Doni, Mama. Tadi siang itu Kak Doni datang ke kantor aku dengan wajah yang siap untuk membunuh aku. Datang. Jadinya dia gak berani deket-deket sama aku. Rupanya anak itu sudah berani mengancam kita. Bukan hanya itu, Ma. Tadi itu Kak Doni berani nyekek aku hingga aku hampir mati. Dan satu lagi, dia ngancam aku. Kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk pada si Sera kesayangannya itu, kita berdua akan mati di tangannya. Gila kan tuh orang? Apa arti ucapan itu ya? Kalau sesuatu yang buruk terjadi pada Sera, kita berdua akan mati. Apa Sera lagi sakit keras sama seperti yang dihadapi ibunya? Ya bisa jadi. Semoga aja itu benar. Dengan begitu, kita berdua tidak akan susah-susah lagi menyingkirkan anak jelek itu. Tapi tunggu, Ma. Bagaimana dengan Kak Doni? Dia adalah ancaman yang serius buat kita. Anak durhaka itu harus segera disingkirkan. Karena Mama tidak mau dia merusak persiapan pernikahan kamu. Halo. Segera jalankan rencana kita. Aku tidak mau gagal. Kalau sampai gagal, aku tidak akan bayar sepeser pun juga. Ngerti? Terserah. Yang penting, kamu harus segera menyingkirkan Doni. Dari mana gue bisa dapetin uang sebanyak itu? Walaupun gue kerja sampai mati, gue gak mungkin ngedapetin uang sebanyak itu dalam sekejap. Kak Doni. Hei. Kak, aku seneng banget dengerin kakak main gitar. Ayo duduk dulu ya. Kakak mau kan mainin buat aku? Tentu Sera, dengan senang hati. Kamu dengerin ya? Iya. Sawah ladang terbentang subur menghijau, nyiurnya melambai di tepian pantai. Lautnya yang biru, gunungnya bermega, indah pemandangan tak jemu dipandang mata. Itulah Nusantara, oh Nusantara. Oh, sungguh indah negeriku, tumpah darahku.
Kakak lagi apa sih? Aku lagi mengabadikan senyum kamu, Sera. Oh, kalau gitu kakak ambilin aku yang paling cantik. Nanti kan kalau aku udah mati kakak nggak bisa ngeliat aku lagi. Kamu ini ngomong apaan sih? Memangnya kamu pengen mati? Kak, kok pura-pura gitu sih? Kakak juga tahu kan dari pihak rumah sakit. Kalau bentar lagi aku bakalan mati. Tapi aku nggak takut mati, Kak. Aku cuma takut perlahan-lahan mataku buta. Aku nggak bakalan bisa ngelihat orang-orang yang aku sayang. Kak Alan, Kak Doni, Papa. Aku takut. Sera. Ya udah deh. Kak, aku ngantuk, Kak. Aku mau tidur dulu. Emang Kak Doni harus pergi ya? Iya, tapi cuma sebentar. Aku pasti pulang. Kok gelap ya, Kak? Mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Jadi banyak awan hitam. Ya udah, sebaiknya sekarang kamu masuk ke dalam dulu ya. Aku pergi dulu. Ya udah, Kakak hati-hati ya. Cepet pulang. Hati-hati lo kalau jalan pakai mata dong. Doni? Lo Doni kan? Guntur, uang deso. Gue nyari lo kemana-mana, men. Gue nanya bokap lo aja nggak tahu lo ada di mana. Loh, emangnya ada apa cari gua? Ada apa? Gue ada kerjaan buat lo. Bayarannya gede. Gimana? Lo mau nggak? Kerjaan? Tapi lo serius? Terlalu panjang kalau gue jelasin. Mendingan sekarang lo ikut gue aja deh. Tapi lo serius kan? Dua rius. Oke, yuk. Ayo. Ayo. Don, ayo Don. Lu gak boleh menyerah sekarang, Don. Kalau lu menyerah sekarang, lu bakalan mati. Sekarang lo coba sekali lagi, Don. Lu harus tetap menang untuk tetap hidup. Iya, Don. Ayo, bangun. Hajar dia. Ayo. Kak Doni kemana? Katanya cuma sebentar, tapi kok belum pulang juga. Kak Doni? Kak Doni, aku takut. Aku takut. Hentikan perjudian. Kalian semua ditangkap. Polisi, ayo kabur. Berhenti. Diam di tempat. Diam di tempat. Jangan bergerak. Ayo, diam. Lepasin kabur. Polisi. Lepasin saya. Lepas. Adik saya menunggu di rumah, Pak.
Lepaskan saya! Bawa mereka keluar. Ayo cepat. Lepaskan. Ampun, Pak. Ayo. Ayo jalan. Yang ini salinannya, Tuan Muda. Halo. Kami dari kantor kepolisian ingin memberitahukan bahwa kami telah menangkap saudara Doni atas keterlibatan dalam perjudian ilegal. Doni. Tuan Muda? Tinggalkan kami berdua, Pak. Baik, Tuan. Di mana Sarah? Di mana dia? Sarah kena kanker mata. Lo pasti bohong. Lo pasti bohong! Buat apa gue bohong? Kalau lo nggak percaya, lo boleh tanya sama pihak rumah sakit. Sekarang waktu Sarah udah nggak banyak lagi. Dia bisa buta kapan aja. Untuk biaya operasi, terpaksa gue ngelakuin hal kayak gini. Tapi itu semua percuma. Itu sia-sia. Gue tetap nggak bisa nolong Sarah. Jadi, gue mohon sama lo, Lan. Gue mohon. Tolong selamatkan Sarah. Cuma lo doang yang bisa nyelamatin dia. Selamatin Sarah. Gue mohon, Lan. Di mana Sarah sekarang? Dia di rumah. Di rumah mamanya. Dia sendirian sekarang. Tuan Muda, Pak Pinker, Pak. Tolong hubungi pengacara kita, saya ingin Doni bebas. bagaimana dengan Nyonya, Tuan? Beliau akan sangat marah besar bila tahu masalah ini. Saya sangat tidak peduli, saya hanya ingin Doni segera dibebaskan, paham? Paham, Tuan. Ya. Anak saya tidak bersalah, Pak. Semua ini salah Marini, mantan istriku. Dia itu siluman jahat. Dia ingin melukai anaknya sendiri. Itu sebabnya dia menyuruh semua anak buahnya untuk merekayasa semua permainan ini. Kamu itu sedang mabuk atau apa? Ucapan kamu itu sama sekali tidak masuk akal. Tahu nggak? Pak, saya tidak mabuk. Saya serius, Pak. Kenapa Bapak tidak percaya sama aku? Tolong Bapak percaya semua omongan saya ini. Tolong Bapak selidiki Marini. Dia itu dalang dari permainan ini. Baik, Pak. Bapak silakan tunggu. Nanti diproses ya, Pak. Ya, Pak, ya. Baik, Pak. Silakan. Benar, Pak, ya? Betul, Pak. Arena judi itu sengaja dibuat untuk mencelakai Doni. Doni sengaja diadu dengan harapan bisa menyingkirkan anak itu. Sepertinya di sini ada orang yang sangat menginginkan kematian Doni. Seharusnya pihak kepolisian menangkap Markum dan Johan. Karena sebenarnya merekalah yang menyelenggarakan judi ilegal itu. Saya berani jamin, di sini Doni tidak bersalah. Jadi saya mohon, tolong lepaskan Doni. Ibtu Dede, ke ruangan saya. Pak Doni di mana sih? Aku takut sendirian. Kak, kamu di mana? Sebelum aku buta, aku mutusin untuk ketemu Kak Alan untuk terakhir kalinya. Kak, cepat pulang ya. Kalan, aku udah gak bisa ngeliat kamu lagi. Aku buta. Kalan. Aku gak bisa ngeliat kamu lagi.
Semuanya gelap. Aku udah gak bisa ngelihat apa-apa lagi. Ini semua salah kamu. Kenapa kamu baru datang? Aku udah gak bisa ngeliat kalian lagi. Aku udah gak bisa ngeliat siapa-siapa lagi. Aku harus gimana, Kak? Kak Doni. Kak Doni harus janji ya. Kalau kakak gak bakalan pernah ngasih tahu soal ini sama Kak Alan. Kak Doni janji ya, gak bakal ngasih tahu dia. Kak, kenapa kakak diam aja? Kakak janji dong sama aku. Kakak kenapa diam aja? Kakak harus janji sama aku. Kak, ayo dong. Kakak janji ya sama aku. Kak, aku pengen banget ketemu sama Kak Alan. Bawa dia ke sini, Kak. Aku pengen banget ketemu sama dia. Aku udah gak bisa ngeliat Kak Alan lagi, Kak. Harusnya aku bisa inget dia dalam mata aku. Aku udah coba berapa kali, tapi aku gak bisa, aku lupa. Sekarang aku udah gak bisa ingetin wajah Kak Alan lagi. Aku harus gimana? Silakan. Kak Doni, Kakak jangan tinggalin aku ya. Aku gak berani kalau harus ketemu Kak Alan sendirian. Kak. Sarah. Kak Alan, aku seneng banget ngeliat kamu lagi. Kenapa kamu melakukan ini sama aku, Sarah? Maafin aku, Kak. Kak Doni itu terlalu baik buat aku. Jadi, aku gak tega kalau harus ninggalin dia. Lalu kenapa kamu tega menyakiti aku? Sekali lagi aku minta maaf. Mendingan sekarang kamu lupain aku aja. Kamu nikah sama Eva dan kamu hidup bahagia sama dia. Sarah, kamu ini kenapa? Kenapa kamu tidak mau menatap aku? Tatap aku, Sarah. Pandangi aku. Enggak, aku gak berani ngeliat kamu. Soalnya aku udah ngerasa bersalah banget. Mendingan sekarang kamu jalani hidup kamu aja. Soalnya aku selalu berharap kamu selalu bahagia kayak aku sama Kak Doni. Oke. Kalau begitu kita lebih baik putus. Makasih ya, Kak. Kakak udah ngertiin perasaan aku. Mulai sekarang kita temenan. Kakak jangan nangis dong. Aku kesini tuh bukan buat ngeliat kakak nangis. Ya paling enggak kakak itu ngucapin selamat tinggal sambil tersenyum. Jadi aku perginya juga tenang. Ya udah deh, sekarang kakak pergi soalnya bentar lagi Kak Doni jemput aku. Kak Doni.
nggak tadi pas aku ketemu sama Kak Alan? Aktingku bagus kan? Pasti Kak Alan nggak tahu kalau aku tuh kayak gini sekarang. Kak, ceritain dong sama aku. Tadi apa Kak Alan sedih? Soalnya tadi aku ngedenger suara tangisan dia. Suara tangisan dia itu bikin aku sedih banget. Kak, ternyata ada untungnya juga ya mataku buta. Jadi aku gak harus ngeliat Kak Alan yang lagi nangis. Kak Doni, Kak Doni, Kak Doni, Kak Doni jangan pergi Kak. Kak, jangan tinggalin aku. Kak, aku gak punya siapa-siapa lagi selain Kak Doni. Kak Doni jangan pergi. Kak, Kak Doni. Kak Doni. Sera, Sera. Aku gak akan ninggalin kamu, Sera. Aku akan ngejagain kamu. Sebelum aku tidur, kakak jangan tinggalin aku dulu ya. Iya, Sera. Aku akan nemenin kamu di sini sampai kamu bangun. Kayaknya hari ini aku ngerasa aneh banget. Aku ngerasa kalau Kak Alan itu ada di deket aku. Padahal udah jelas-jelas kita itu ada di tempat yang beda. Dia akan selalu nemenin kamu, Sera. Meskipun kamu gak bisa melihat, dia akan selalu ada di sisi kamu. Sera, Sera, pergi, Sera, pergi, Sera, pergi kamu dari sini, pergi kamu dari sini, jangan kesini lagi, aku nggak mau kamu ada di sini, pergi. Sera, pergi kamu dari sini. Sera, Sera, mana mungkin aku bisa pergi melihat keadaan kamu seperti ini, Sera? Enggak, kamu nggak usah khawatirin aku udah punya Kak Doni yang bisa ngejaga aku. Enggak, Sera, aku nggak bisa berbuat apa-apa lagi untuk kamu. Yang kamu butuhin itu Alan. Jujur sama aku, Sera. Kamu ingin selalu bersama Alan, kan? Iya, Kak. Aku emang pengen banget ngeliat dia, tapi sekarang aku udah gak bisa ngeliat dia lagi. Jadi percuma kalau dia ada di sini, aku gak bakalan pernah bisa ngeliat dia lagi. Diam kamu. Sekarang pergi. Pergi kamu dari sini. Sekarang kamu pasti lagi liatin aku sambil nangis, kan? Jangan liatin aku gak mau kamu kasihani. Sekarang kamu pergi dari sini, pergi. Sera. Diam kamu. Kak. Suruh dia pergi. Aku gak mau dia ada di sini. Lebih baik lo sekarang pergi. Lo gak apa-apa, Lan. Udahlah. Omongan Sera gak usah lo pikirin. Sera tuh bener-bener bergantung sama lo. Jadi lo harus kuat. Satu-satunya orang yang bisa menolong dia itu cuma lo, Lan. Oke? Halo? Maaf Tuan Muda, sebaiknya Tuan Muda segera datang. Nyonya menunggu Tuan Muda di kantor. Beliau benar-benar sangat parah. Iya Pak, iya. Terima kasih ya Pak ya. Sebentar lagi saya akan sampai kok. Baik Tuan Muda.
Kemana saja sih anak itu? Kenapa sampai sekarang belum datang juga? Ma, Alan, keterlaluan kamu. Apa sih mau kamu sebenarnya? Apa kamu mau menghancurkan perusahaan kita? Sekarang coba katakan sama Mama. Apa alasan kamu membebaskan seorang kriminal? Apa kamu ingin semua media tahu kalau perusahaan kita membackingi seorang gembong penjahat? Ma. Duduk! Kesabaran Mama sudah habis sama kamu, Alan. Mama sudah tidak bisa lagi menolerir semua tingkah laku kamu. Ma, aku mengakui semua kesalahan aku. Aku benar-benar minta maaf sama Mama. Apa dengan kata maaf, semua masalah bisa terselesaikan, Alan? Citra perusahaan ini sudah hancur. Dan kamu orang yang paling bertanggung jawab. Alan, jangan campurkan masalah pribadi kamu ke perusahaan. Apa kamu mau menghancurkan perusahaan yang sudah Papa Mama rintis selama bertahun-tahun? Kamu harus ingat, Alan. Pesta pernikahan kamu tinggal beberapa minggu lagi. Ma, aku kan sudah mengakui semua kesalahan aku sama Mama. Tolong Ma, jangan campur adukan masalah ini dengan masalah pernikahan aku. Selain dengan Sarah, aku tidak akan pernah menikah dengan siapapun. Sampai mati pun, Mama tidak akan pernah mengizinkannya. Ma, Sarah sangat membutuhkan aku. Cukup! Mama tidak mau dengar lagi namanya Sarah. Dulu sewaktu Sarah kembali, Mama sangat senang. Tapi setelah melihat apa yang dilakukannya sama kamu, Mama merasa lebih baik dia tuh nggak usah kembali untuk selamanya. Dia lebih baik mati. Mama benar-benar keterlaluan. Kamu yang keterlaluan, Alan. Dengar Mama baik-baik ya. Mama yang bertanggung jawab penuh atas perusahaan ini. Dan Mama juga bertanggung jawab untuk kebahagiaan kamu. Mama tidak akan pernah membiarkan seorang pun merusak masa depan Mama. Barang siapapun, baik Sarah atau siapapun, Mama tidak akan pernah mengizinkannya. Ma, dengarkan dulu penjelasan aku. Sarah itu... Cukup, Alan. Jangan paksa Mama untuk lebih membenci Sarah, Alan. Kenapa Mama selalu memotong perkataan aku? Sebenarnya ada satu hal yang ingin aku sampaikan sama Mama. Tapi sayang, pastinya aku sudah tidak sanggup lagi untuk membuka mulut. Permisi. Halo? Gue sekarang ada di depan rumah lo. Lo cepetan kemari. Atau lo lebih senang kalau gue ke rumah lo? Jangan. Aku yang ke sana, ya? Tunggu ya, tunggu. Siapa, Ma? Bukan siapa-siapa. Ya udah kamu masuk duluan ke dalam. Udah masuk sana. Lancang! Jangan! Tunggu! Stop! Jangan. Jangan sakiti Mama saya. Ini. Lo mempermainkan gue ya? 5 juta ini mana cukup buat gue? Sabar. Nanti sisanya biar saya yang langsung transfer ke rekeningmu, ya? Ngapain kamu kasih uang? Ajar! Ingat, jangan pernah menipu gue. Gue pegang janji lo. Lo sama ikat janji, orang tua lo gue bunuh. Bos, ada mobil datang. Papa? Ayo pergi. Mama? Ma? Ma, itu siapa? Mereka kesasar, Pak. Cari alamat. Iya, Pak. Papa masuk yuk. Mama udah masakin masakan yang enak-enak buat Papa. Iya. Apa tidak ada cara lain lagi selain mengangkat matanya, Dok? Saat ini penglihatannya masih normal. Jika dilakukan pencangkokan kornea, ya mungkin penglihatannya akan pulih. Maksud dokter, berarti Sarah masih bisa punya kesempatan untuk bisa melihat lagi, begitu? Tapi itu hanya bersifat sementara. Jika tumornya bertambah besar, maka kebutaan tidak bisa dihindari. Yang terpenting sekarang ini bukan bisa mengembalikan daya lihat atau tidak,
Tapi apakah dia bisa bertahan hidup atau tidak? Tolong selamatkan Sera, Dok. Berapapun biayanya, saya tidak peduli. Yang terpenting sekarang bagi saya, Sera bisa diselamatkan. Mungkin biaya tidak masalah bagimu. Tapi kalau dia bersikeras untuk tidak mau dioperasi, maka sia-sia saja. Kita akan melakukan pengobatan dengan 2 cara. Kita bisa memakai operasi pengangkatan tumor di dalam bola matanya, atau melakukan radioterapi dengan penyinaran khusus. Apa itu bisa menyelamatkan Sera, Dok? Kami hanya bisa berusaha. Sementara hasil akhirnya kita pasrahkan saja pada Yang Kuasa. Hei, kamu lagi nungguin Alan ya? Enggak, ngapain aku nungguin dia? Aku cuma bete aja di dalam, jadi pengen cari udara segar. Masa? Kamu ini kenapa sih? Apaan sih, Kak? Udah, aku mau masuk. Hei, lihat tuh siapa yang datang. Alan sudah datang. Sera, tunggu Sera. 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 Lepas! Ngapain sih kesini lagi? Cepat pergi dari sini. Aku udah gak mau kamu ada di sini lagi. Sera. Lepas! Pergi! Duh, Sera. Kak, suruh dia pergi, Kak. Suruh dia pergi dari sini. Aku gak mau dia ada di sini, Kakak. Pergi! Sera, aku nggak bisa ngusir Alan. Aku tahu kamu masih ngebutuhin dia. Kakak, apa-apaan sih? Sera, coba kamu tanya sama hati kecil kamu yang paling dalam. Apa kamu benar-benar menginginkan Alan pergi dari sini? Apa kamu benar-benar nggak mau bersama Alan lagi? Iya, Kak. Aku nggak mau dia ada di sini. Aku Sera. mau lepas. Aku mau kamu pergi dari kehidupan aku. Sera, Pergi. oke. Lepas. Baiklah. Kalau itu memang mau kamu, aku akan pergi. Dan mulai hari ini, aku tidak akan pernah mengganggu hidup kamu lagi. Selamat ya. Sekarang, apa yang kamu inginkan sekarang sudah tercapai. Jadi, Alan gak akan pernah gangguin kamu lagi. Kamu bisa hidup tenang. Kak Alan. Kak Alan. Kak Alan. Sera. Kak. Sera. Hatiku padamu kasih. Rindunya hatiku sudah tahan. Kakak jangan pernah tinggalin aku. Aku cuma takut ngadepin cobaan ini sendirian. Jangan pernah tinggalin aku. Aku gak akan meninggalkan kamu, Sera. Gak akan pernah. Oh sayangku, Kasihku, sayangku, aku bahagia. Selamat siang, Nyonya. Siang? Anda kenal dengan orang yang bernama Santos? Menurut pengakuannya, Anda adalah dalang dari judi ilegal yang melibatkan putra Anda, Doni. Ini tuduhan yang sangat keji. Saya sangat mencintai anak saya sendiri. Tidak mungkin saya menjerumuskan anak kandung saya sendiri. Maaf Nyonya. Kata Santos, dia mengatakan bahwa Anda ada hubungannya dengan Markum dan Johan. Apa semua itu benar, Nyonya? Markum? Johan? Enggak, saya nggak kenal mereka. Siapa mereka? Saya tahu. Mantan suami saya Santos tega-teganya menuduh saya seperti ini. Ini pasti karena dia sakit hati sama saya. Karena saya tidak mau diajak rujuk sama dia. Selama jadi istrinya, saya tidak pernah merasa bahagia. Gak pernah merasa bahagia, Pak. Saya selalu disiksa. Kerjanya dia hanya main judi.
Mabuk-mabukan. Saya selalu dipukuli tiap hari. Nyonya. Maaf, Nyonya. Kalau udah kalah, saya dan kedua anak kandung saya selalu jadi sasarannya. Sudahlah, Nyonya. Sudahlah. Santos berani menjamin semua ucapannya. Dan dia berani mendatangkan saksi untuk menjelaskan. Pada saat itulah, Nyonya harus datang ke kantor polisi untuk mengkonfrontir semua ucapan Santos. Boleh. Saya berani dikonfrontin. Ayo, nggak apa-apa. Saya berani buktikan kalau saya nggak bersalah. Kalau begitu, ini surat panggilan untuk Nyonya. Dan kami tunggu kedatangan Nyonya di kantor polisi. Kalau begitu, kami permisi. Selamat siang. Selamat siang. Kamu Santos. Lihat kamu Santos. Rupanya si keparat itu mau mengancam aku. Dia belum tahu siapa aku. Aku pasti akan membalasnya. Mama ini kenapa sih? Baru datang udah marah-marah. Diam. Kamu tahu, ayahmu dan kakak kamu yang itu bernafsu sekali memenjarakan aku. Mereka ingin sekali membuat aku busuk di penjara. Tapi, tidak semudah itu. Aku ini bukan wanita yang mudah untuk dikalahkan. Kedua bajingan itu belum tahu siapa aku. Emangnya Mama mau ngapain? Eva, hari pernikahan kamu tinggal menghitung hari. Sebelum hari itu tiba, Mama akan membungkamkan mulut kedua. Ya gimana caranya, Ma? Sedangkan sekarang aja di mana keberadaan Kak Doni kita nggak tahu. Anak durhaka itu pasti akan menghubungi ayahnya. Dan kamu lihat aja nanti. Nikmat nih. Tambah lagi nih. Sausnya, saus. Yoi. Adunya lagi dong. Kayaknya lu cocok buka rumah makan nasi goreng. Ya salah, kan gue belajar dari lu. Udah, angkat. Oke. Gila kompornya gede amat. Oke, selesai. Coba. Udah lu coba duluan. Lu duluan dong. Lu duluan, lu yang masak. Bareng kita. Oke. Ini, wah lu kacau. Ini, lu duluan nih. Gara-gara lu nih, lu nyuruh nambahin saus. Gue sih dikit aja. Sebentar lagi ya, kamu duduk aja yang manis. Ini urusan kita, oke? Tenang. Ini namanya nasi goreng perang teluk panas. Bukan, ini kebanyakan lada. Ini lu duluan, gara-gara lada nih. Lu kan yang masak, lu kan yang ngajarin. Makanan sudah datang. Nasi goreng, kok baunya kayak pizza sih? Soalnya kalau makan nasi goreng siang-siang nggak baik. Kolesterolnya tinggi, jadi kita makan pizza aja, oke? Iya, dan menurut catatan, nasi goreng itu banyak mengandung minyak. Kamu nggak boleh makan yang berminyak-minyak, nanti gedut. Ngomong aja kalau kalian tuh nggak bisa masak nasi goreng, iya kan? Oh ya, habis kita makan, kita pergi ke rumah sakit ya. Aku sudah mencari informasi di sana, dan kata dokter Rusdi, katanya kamu harus dirawat. Untuk sementara, kamu menjalankan radioterapi dulu. Karena penglihatan kamu itu masih bisa dipertahankan. Ini semua hanya untuk mengangkat sel kanker dalam mata kamu saja. Tapi kalau sampai nggak bisa... Terus gimana? Percuma kan kita terus berobat kayak gini? Pada akhirnya aku bakalan tetap mati. Sarah, kamu nggak boleh pesimis kayak gitu dong.
Segala usaha itu harus kita coba. Kamu itu masih punya kesempatan untuk hidup. Benar, Sera. Kamu nggak boleh sedih lagi. Karena di sini kan kamu sudah ditemani sama 2 orang tampan yang selalu akan melindungi kamu. Sebentar. Kayaknya terlalu berlebihan kalau menyebut diri lu tuh tampan. Loh, itu memang kenyataannya. Semua orang bilang kalau gue ini lebih tampan daripada lu. Gua rasa monyet-monyet sama King Kong pasti akan tertawa kalau ngelihat lu berdiri di sini sambil lu bilang kalau gue ini tampan. Apa lu bilang? Lu nyamain gue sama anak King Kong. Gue gak pernah nyamain lu sama anak King Kong. Cuman lu sendiri kayaknya ngomong kalau lu mirip anak King Kong. Wah. Ini benar-benar penghinaan buat gue. Masa ini kekasih kamu ini mau aku apain, Sera? Hah? Kakak kesayangan kamu ini dibilangin mirip sama anak King Kong. Anak King Kong, anak monyet. Ya udah biar adil. Kalian berdua tuh emang mirip anak King Kong. Kamu adanya King Kong ya? Pelan-pelan ya, Mbak ya. Iya. Duduk. Mbak Syera mau butuh apa lagi? Enggak, makasih ya, Sus. Baik, kalau begitu saya pergi dulu ya. Kak Doni? Kok kamu tahu sih kalau... Iyalah, Kak Doni itu kan kakak kesayangan aku. Aku seneng banget lihat kamu bahagia. Jadi nggak sedih lagi deh. Iya, lagian apa sih yang perlu aku sedihin? Tuhan itu udah terlalu baik sama aku. Meskipun dia ngambil penglihatan aku, tapi dia menggantinya dengan yang lebih baik. Dia ngasih aku 2 lentera hati aku yang bisa nerangin jalan aku. 2 lentera hati? Kak Alan sama Kak Doni itu lentera hati aku. Karena kalian aku bisa melihat keindahan dunia. Ya udah, kalau gitu kamu nggak usah sedih lagi ya. Kamu harus ngejalani hari-hari ini dengan bahagia dan senang. Jadi kamu harus selalu bahagia. Semangat. Kamu ikutin aku. Ya. Semangat. Semangat. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kau membuat Syera jadi tersenyum. Ayo. Kakak mau kemana? Aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Kak, tar dulu. Kakak udah dapat izin belum dari dokter? Udah, kamu tenang aja. Ntar aku yang tanggung jawab, ya? Bener ya? Iya. Iya. Pelan-pelan. Kak, sebenarnya ini tempat apaan sih? Kenapa kamu bawa aku ke sini? Sera, aku bawa kamu ke suatu taman yang penuh dengan banyak kenangan. Kamu harus bisa merasakannya. Sekarang taman ini dikelilingi oleh lilin-lilin dan bunga-bunga yang indah. Kamu harus bisa merasakannya. Kamu harus bisa melihatnya dengan mata hati kamu. Ya? Sekarang kamu rasakan. Sini, maju.
maksud semua ini, Kak? Kamu mau kan menikah dengan aku? Ini nggak mungkin, Kak. Kakak kan tahu. Aku nggak tahu, Sarah. Aku nggak tahu apa-apa. Yang aku tahu, aku hanya mencintai kamu. Udahlah, Kak. Kakak nggak boleh kayak gitu. Kakak tahu kan kalau bentar lagi aku akan mati. Semua orang di dunia ini pasti akan mati. Termasuk aku. Meskipun mati, aku akan tetap menikah dengan kamu, Sarah. Enggak, Kakak nggak usah ngomong kayak gitu. Sekarang antar aku ke Kak Doni, aku mau pulang. Aku nggak peduli kamu pergi kemana atau kamu mau pulang. Ke ujung dunia, surga atau neraka. Aku pasti akan mengejar kamu, Sarah. Sarah, aku ini sudah terlalu lama menunggu kamu. Apa kamu ingin membuat aku menunggu kamu lebih lama lagi? Kakak nggak boleh ngomong kayak gitu. Aku nggak bisa nikah sama kamu. Kondisi aku sekarang udah beda. Aku nggak mau jadi beban buat kakak. Sarah, kamu itu bukan beban dalam hidup aku. Kamu adalah sumber kebahagiaan buat aku. Impian, cita-citaku ada bersama kamu, Sarah. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Sekarang antar aku mau pulang, anterin aku ke Kak Doni. Aku sangat mencintai kamu, Sarah. Aku sangat mencintai kamu. Tak seindah wajahmu manis madu, tak semanis senyummu. Pandanganmu menembus jantungku, belayanmu menghangatkan tubuhku. Bersamamu kasih, ku bahagia. Bersamamu kasih, aku damai. Hanya dirimu di hati ini, engkaulah sayangku, oh kaulah cintaku. Engkaulah sayangku, engkaulah cintaku. Indahnya bulan, tak seindah wajahmu manis madu, tak semanis senyummu. Pandanganmu menembus jantungku, belayanmu menghangatkan tubuhku. Dekaplah aku, duhai sayangku. Peluklah aku, duhai kasihku. Aku rindu belai tanganmu, aku rindu kehangatanmu. Ku mencintaimu, ku sayang padamu. Kau idaman hatiku. Indahnya bulan, tak seindah wajahmu manis madu, tak semanis senyummu. Pandanganmu menembus jantungku, belayanmu menghangatkan tubuhku. Bersamamu kasih, ku bahagia. Bersamamu kasih, aku damai. Hanya dirimu di hati ini, engkaulah sayangku, oh kaulah cintaku. Engkaulah sayangku, engkaulah cintaku. Indahnya bulan, tak seindah wajahmu manis madu, tak semanis senyummu. Pandanganmu menembus jantungku, belayanmu
tak seindah wajahmu manis madu, tak semanis senyummu. Hei, berhenti lo! Hei! Woi! Lepasin! Di mana anakku? Di mana? Mana gue tahu. Gue udah lama gak ketemu sama anak tengik itu. Lepasin gue! Jangan banyak bohong lo. Apa mau gue habisin di sini lo? Orang gue nggak tahu. Oke, kalau begitu lo ikut gue sekarang. Ayo. Gue mau dibawa kemana nih? Jangan banyak omong. Ayo. Polisi, ada rampok, polisi! Rampok! Ayo. Kita ditipu Santos. Sial. Cari. Jangan sampai Nyonya Marini sampai marah besar. Kalau dia lolos. Baik. Iya. Lo cari ke sono. Gua ke sono. Cepetan. Iya. Ternyata mereka itu orang suruhannya Marini. Halo? Halo, Doni. Ayah? Don. Loh, kenapa muka ayah bengep? Periksa ya. Sudahlah. Tidak apa-apa. Perempuan siluman itu memang sudah benar-benar gila. Kayaknya sebelum pernikahan Eva selesai, dia tidak akan pernah melepaskan kita. Dia ingin segera kita secepatnya mati. Apa? Alah, sudahlah. Lu jangan banyak ngomong lagi. Lebih baik kita pergi dari tempat ini. Enggak ya, enggak. Gue tetap di sini. Kenapa lu? Emangnya lu sakit? Sera ya. Dia buta sekarang. Apa, Don? Sera buta? Ini semua kesalahan kita ya. Seandainya kecelakaan waktu itu, dia langsung dibawa ke rumah sakit. Mungkin keadaan Sera sekarang nggak akan buta ya. Apa penyebab Sera buta? Apa karena kecelakaan 5 tahun yang lalu? Ini semua karena ulah perempuan siluman itu. Mereka yang telah membuat Sera menderita. Bukan hanya mereka ya. Tapi kita juga harus ikut bertanggung jawab atas semua penderitaan Sera. Apa penyakitnya parah? Kalan, aku minta tolong tanda tangani ini ya. Nanti malam, Kalan ada waktu kan? Aku ingin kita membicarakan masalah tentang pernikahan kita. Eva, saya kan sudah pernah mengatakan sama kamu kalau saya tidak akan pernah menikah dengan kamu. Kakak ini gimana sih? Pernikahan kita itu kan tinggal menghitung hari, Kak. Eva, semuanya kan sudah sangat jelas. Sampai mati pun saya tidak akan pernah menikah dengan kamu. Kalan! Kalan! Pihak rumah sakit minta lo menandatangani surat pernyataan ini. Ya udah, kita kesana sekarang.
Iya, Kak. Ini aku. Kakak kenapa? Kakak nggak bisa lihat ya? Oh, jadi ini alasan kakak kenapa kakak nggak mau nemuin Kak Alan. Bukan karena sakit kakak ini kan? Kakak mencari simpati dari Kak Alan? Eva, aku sama sekali nggak pernah punya pikiran seperti itu. Ya, siapa yang tahu dalamnya hati Kak Sera kayak apa? Eva, aku sekarang udah nggak punya lagi kekuatan buat berantem sama kamu. Aku sadar keadaan aku sekarang. Aku udah nggak bisa lihat siapa-siapa lagi. Ini pasti bakalan jadi beban buat Kak Alan. Aku harap kamu bisa bikin Kak Alan bahagia. Ya ampun, maafin aku ya Kak. Padahal kakak lagi sakit. Aku terus aja beranggapan jelek sama kakak. Maafin aku ya. Nggak apa-apa. Aku ngerti kok perasaan kamu. Kamu kayak gitu karena kamu nggak mau kehilangan Kak Alan kan? Kakak tahu aja ya. Kira-kira apa yang bisa aku bantu buat kakak? Kamu harus janji. Kamu tidak akan pernah kasih tahu Papa soal masalah ini. Karena nanti Papa pasti sedih. Iya. Aku janji aku nggak akan ngasih tahu masalah ini ke Papa. Ya? Makasih ya. Iya. Semoga aja lo bisa segera nyusul nyokap lo ke neraka. Mah, aku punya kabar bahagia buat Mama. Kabar apa? Kita ngomong di dalam yuk. Sayang, jangan cepet-cepet. Nanti Mama jatuh, aduh. Jangan Yaudah. cepet-cepet, aduh. Yang penting sekarang Apaan sih? Mama duduk dulu. Ada apa sih kamu? Ternyata semua dugaan Mama itu benar. Kalau si Sera itu sedang sakit keras. Dia mengidap kanker mata. Sama seperti yang dialami mamanya dulu. Apa? Kalau ngomong yang jelas. Hah? Ya ampun, iya Mama. Mama nggak salah dengar. Itu artinya dia udah nggak bisa tertolong lagi. Dan sewaktu-waktu dia bisa mati kapan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ternyata Engkau telah menghukum si anak itu. Dan itu berarti sudah jelas kalau si Sera sudah mundur dari kita. Dan dia sudah selesai dari peperangan ini. Yes! Aku takut, Kak. Apa besok operasinya akan berjalan lancar? Ya, kamu harus yakin, Sera. Karena besok operasinya akan ditangani oleh para dokter ahli. Operasi kali ini hanya akan memasukkan kepingan TB ke dalam mata kamu. Setelah menjalankan radioterapi, baru kepingannya itu akan dikeluarkan. Asalkan operasinya berjalan dengan lancar, semua sel kanker dalam mata kamu pasti akan terbuang. Kak, kakak mau janji nggak sama aku? Janji apa? Meskipun operasinya nggak berjalan dengan lancar, tapi kakak harus selalu jujur sama aku. Kakak jangan bohongin aku cuma buat bikin aku tenang ya. Iya, aku janji sama kamu. Kakak nangis ya? Besok kan kamu akan dioperasi dan selama 72 jam kita tidak bisa bertemu. Makanya hari ini aku pengen memandangi wajah kamu sepuasnya. Kakak tenang aja, operasinya akan berjalan lancar kan? Iya.
akan jadi milik aku. Ya, hanya milik aku. Sebentar lagi kami akan menjadi sepasang suami dan istri. Dan setelah itu, aku akan mengabdikan seluruh hidupku hanya untuk Kak Alan. Cuma untuk Kak Alan. Saya sangat mencintai Sera, Om. Sekarang saya mohon doa restu dari Om agar saya bisa menikah dengan Sera. Om benar-benar tidak mengerti jalan pikiran kamu, Alan. Sebentar kamu mengatakan ingin menikah dengan Eva. Lalu tiba-tiba berubah pikiran bahwa kamu mengatakan ingin menikahi Sera. Maksud kamu apa? Kamu ingin menghancurkan keluarga Om, iya? Om, saya tidak sejahat yang Om pikirkan. Dan perlu saya pertegas sekali lagi di sini, saya tidak pernah mengatakan kalau saya ini akan menikah dengan Eva. Alan, kamu... Om, saya mohon sama Om, izinkan saya untuk mendampingi Sera. Karena saya sendiri juga tidak tahu apa saya masih bisa membagikan Sera atau tidak. Maksud kamu apa? Sera sakit, Om. Dia mengidap penyakit kanker mata. Om Reno. Tolong kamu katakan, di mana putri Om? Di mana? Sera di rumah sakit, Om. Dia sedang dalam masa pengobatan. Sebaiknya Om jangan dulu masuk. Hei, apa maksud kamu? Hah? Aku tidak boleh bertemu dengan putri aku. Dia itu sedang sakit dan membutuhkan aku. Kamu tahu itu? Maafkan saya, Om. Bukan maksud saya untuk melarang Om bertemu dengan Sera. Tapi sekarang ini bukan waktu yang tepat. Sera sengaja pergi dari rumah karena dia tidak mau kalau sampai Om mengetahui penyakitnya itu. Sera sangat menyayangi Om. Dia tidak mau melihat Om sedih. Ya Allah, dulu ibunya kau ambil dariku, ya Allah. Sekarang putriku satu-satunya yang belum pantas untuk kau ambil, ya Allah. Om gak boleh ngomong kayak gitu. Sera masih punya kesempatan untuk hidup, Om. Dia masih bisa sembuh. Mungkin Sera akan sedih jika melihat kondisi Om seperti sekarang ini. Sera gadis yang sangat kuat, Om. Dia sangat tabah menjalani semua penderitaannya. Om juga harus kuat seperti Sera. Dia sangat butuh doa dan dukungan dari Om. Ya Allah, kenapa kau beri cobaan pada putriku? Kenapa tidak aku, ya Allah? Kenapa? Siapa, Kak? Kok suaranya hilang, Kak? Jadikan aku penggantinya, jangan dia yang kau siksa. Ku tak tahan, oh melihatnya tersiksa sendiri. Oh Tuhanku yang Maha Pengasih, ampunilah dia. Sembuhkan dia, oh Tuhanku, sembuhkanlah dia. Dosa apakah sehingga dia menderita begini?
Mengapa dia yang engkau siksa?